Singkat cerita kok Bapak bisa sampai rugi Mercy 1 miliar tuh gimana Pak? Prosesnya tuh gimana sejak hari itu? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi saya kali ini berjumpa dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Di channel Success Before 30 saya tidak mau sembarangan mengundang tokoh Pak. Ya. Karena kalau kita salah ngundang tokoh, maka edukasi yang kita berikan juga bukan membuat masyarakat kita semakin cerdas, tapi semakin ngaco. Betul sekali. Nah, Pak Tony adalah salah seorang narasumber yang saya undang. Beliau adalah seorang pakar di dunia finansial dan harga yang beliau bayar tuh sangat mahal guys. Seperti Anda lihat tadi di judul, Pak Tony karena salah menabung, salah investasi. Karena waktu itu Pak Tony juga sudah punya uang lumayan banyak, tapi salah menabung dan salah menemukan mentor di dunia finansial. Akhirnya sampai 1 unit Mercedes tahun 2005 melayang ya Pak ya? Iya, betul. Seharga 1M. Betul. Tahun 2005 Pak. Duit 15 tahun lalu. Aduh, itu ya lumayan. Makanya sebelum kamu duitmu habis guys, gara-gara salah mentor, salah menabung, bagaimana kok beliau bisa memberikan arah yang benar selain satu ini? Wah, Pak Tony, ini kali kedua kita buat film atau judul ini. Ini tentunya banyak anak-anak muda ini sekarang uang ada Pak, tapi dia bingung mau taruh di mana. Ya. Nah, kok bisa sih Pak Tony sampai 1 unit Mercedes melayang itu? Ceritanya gimana sih Pak? Boleh diceritain ke sahabat SB30 supaya anak-anak muda ini nggak masuk ke lubang yang dulu Pak Tony masukin gitu. Betul. Jadi ceritanya di tahun 2001, 2002 itu ya, tahun 2000-an. Kebetulan saya sudah punya bisnis Pak. Betul. Dan bisnis saya cukup ya bagus lumayan lah, bagus ya. Dan saat itu saya punya aset. Cuman saya bingung, aset ini mau saya apakan Pak? Iya. Karena saya masukin ke tabungan hampir nggak mungkin bertumbuh Pak. Bunganya kecil. Nah saya kan berpikir bagaimana bukan kita yang hanya bekerja untuk uang, tapi juga bagaimana uang bekerja untuk kita. Untuk kita. Nah seperti yang dikatakan di bukunya Robert Kiyosaki Pak ya. Betul. Nah sehingga saya berpikir apa ya gitu. Nah saat itu memang Bursa Efek Indonesia belum terlalu familiar. Terkenal seperti sekarang seperti belum. saat ini belum, tapi dan ya, belum ada channel Success Before 30 ya. Waktu itu ya. Sehingga belum ada ya. Bapak ada. Rasanya apa namanya masih pakai celana pendek gitu, Pak. Oh, atau celana abu-abu. YouTube waktu itu belum ada, Pak. Betul. Jadi tentu tidak ada satu edukasi yang bagus. Nah, ya. Terus pengalamannya Pak Tony gimana waktu itu? Nah, saat itu saya bingung gitu loh. Tahun 2000-an saya punya duit tapi nggak ngerti harus saya tempatkan di mana. Taruh di mana. Terus kemudian pada saat itu saya mulai ngeliat kan ya karena saya ingin sukses saya harus belajar dari orang sukses Pak ya. Betul. Nah saya membaca tentang apa namanya buku-buku, saya baca koran waktu itu saya ngeliat IHSG sudah mulai merambat gitu. Saya lihat tahun 2005 itu Pak. 2000 Pak. Oh waktu 2000, itu tahun 2001 ya. Nah merambat naik. Kan pemulihan dari tahun 98 krisis, iya. 2000 mulai naik. Bapak sudah tahu istilah IHSG waktu itu udah tahu ya? Sudah tahu, saya sudah mengamatin. Okay. Cuman saya mau masuk itu bingung. Kenapa? Saya mau tanya orang, saya nggak tahu tanyanya siapa. Nah ini penting guys. Tanya orang nggak tahu tanya siapa. Nggak tahu Pak. Lucunya tanya dunia IHSG tanyanya sama orang tua. Nggak tahu juga Pak. Orang tua yang nggak tahu IHSG itu apa Pak ya? Iya betul. Tanyanya sama temen yang sok hebat, sok pinter. Tapi nggak tahu IHSG itu apa Pak ya? Saat itu teman saya pun juga nggak ada yang tahu Pak. Nah, tapi banyak teman yang sok tahu Pak. Nah, coba tulis di kolom komen. Kamu selama ini nanyanya itu masalah dunia IHSG itu nanyanya sama siapa kan gitu Pak? Lanjut. Nah, kemudian iseng-iseng saya waktu itu datang ke Bursa Efek Surabaya Pak. Oh. Saat itu di kantornya mana itu ya? Kantornya di depannya Sinar Maslen sekarang. Dulu Bank Eksim ya. Bank Eksim. Sekarang apa ya itu ya? Yang sebelahnya Delta Plaza itu ada. Ya. Nah, waktu itu di lantai 5 kalau nggak salah itu ada Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Surabaya. Saya ke sana. Datang sendirian, Pak? Datang sendiri, Pak. Saya datang ke sana, saya tanya. Saya itu mau jadi investor. Ya. Saya itu tertarik dengan saham. Ya. Saya bisa nggak beli lewat Bursa Efek Surabaya? Ya. Namanya orang bodoh, Pak.
Iya. Sampai sana mereka mengatakan, maaf Pak, Bapak nggak bisa bertransaksi lewat Bursa Efek Surabaya. Oke. Bapak kalau mau bertransaksi, Bapak harus pergi ke perusahaan sekuritas. Oh, perusahaan sekuritas. Betul. Sebentar, kamu tahu nggak sih sekuritas itu apa gitu? Nah, mungkin jangan-jangan sahabat FC30 masih bingung istilah sekuritas itu apa, Pak. Bukan security, Pak ya? Bukan security. Bukan. Security banyak gitu. Yang profesi security komen. Karena security pun nanti suatu saat kamu bisa sukses sebelum usia 30. Bisa ya? Yes, amin. Pasti itu amin terjadi. Nah, Ya. Pak, waktu itu kan kebingungan Bapak sekuritas. Enak loh Pak, sekarang ada yang ngajarin kayak gini Pak. Lah dulu kan kebingungannya Bapak itu gimana? Oke, coba. Iya. Nah, terus waktu itu diajarin sama orang Bursa Efek, beritahu lantai 8 itu ada perusahaan sekuritas, Pak. Sekuritas. Namanya apa itu Pak? Saya lupa, Pak. Udah lupa. Tahun 2000 itu Pak ya? 2000 ya. Iya. Oke. Sekarang perusahaan sekuritas juga udah tutup, Pak. Oke. Nah, saya jadi nasabah. Tapi rekening Bapak nggak tutup kan? Nggak. Oh, sekuritasnya boleh tutup. Yes. Tapi rekening Bapak nggak tutup ya? Itu amannya di bursa investasi di Bursa Efek Wah, Indonesia. itu nanti seru tuh di belakang. Terus ceritanya seru itu gimana itu Pak? Nah, pada saat itu saya disarankan ke lantai 8, di sana ada satu perusahaan sekuritas. Iya. Saya tanya-tanya di sana, akhirnya saya jadi nasabah di sana. Ya. Saya belajar di sana. Saya nggak ngerti, tanya sama brokernya juga nggak ngerti, Pak. Tahun 2000 itu kayak gitu kondisinya ya. Betul. Jadi saya itu beli hanya berdasarkan rumor. Iya. Ini rumornya, ini saham ini mau digoreng kesekian. Oh. Saya tanya, Pak, apanya yang digoreng? Tahu atau tempe? Iya. Atau fried chicken gitu yang Fried digoreng chicken, gitu. iya. Nah, saya tuh bingung apa yang digoreng gitu. Apa yang digoreng gitu. Enggak gini, Pak. Kalau Bapak beli saham ini, katanya bakal naik. Ya. Bentar, Pak. Katanya siapa? Katanya bandarnya. Oke. Tambah bingung, Pak, saya, Pak. Oke. Nah, Nah, jadi hanya beli berdasarkan rumor, Pak. Bingung. Berdasarkan rumor. Dan Iya. itu banyak di masyarakat kita seperti itu. Yes. Sampai hari ini loh Pak. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Betul. Nah, terus kemudian saya di sana, saya tanya-tanya. Saya loss, Pak. Saya Loss mau itu tanya. Ya, rugi, Pak. Rugi ya? Rugi. Ruginya berapa? Boleh diceritakan? Ya, waktu itu ruginya Tahun masih 2000. belum terlalu besar. Waktu itu ruginya sekitar masih 50 juta gitu. Tahun 50 2000 juta, itu 100 juta. Itu duit tahun 2000 Pak? Tahun 2000, Pak. Itu gede loh Pak. Itu kan 20 tahun yang lalu ya? Ya. Oke. Terus. Nah, terus kemudian saya cari-cari. Apa namanya? Sekarang kembali lagi ke lantai 5. Saya bilang, saya komplain sama Bursa Efek Surabaya. Iya. Pak, saya ke lantai 8 tuh orangnya nggak pada ngerti, Pak. Saya investasi maunya untung justru buntung, Pak. Terus gimana gitu? Oh, Bapak coba pergi ke depan tuh, Pak. Di Sinar Mas Land itu ada beberapa perusahaan sekuritas juga. Iya. Ya udah, Bapak datang ke sana aja, ada beberapa, nanti Bapak pilih sendiri. Iya. Bapak mau masuk di yang sekuritas yang mana? Iya. Yang menurut Bapak cocok. Iya. Nah, saya waktu itu datang ada 2-3 perusahaan sekuritas, Iya. sampai saya memutuskan akhirnya saya ngambil di salah satu. Iya. Setelah saya ngobrol-ngobrol Oke, itu ya. oke. Nah, di sana saya ngobrol, tanya. Iya. Brokernya sedikit lebih ngerti, Pak. Oke. Sedikit tapi. Sedikit lebih ngerti. Dan yang menarik, Pak, baik di lantai 8 yang di satu kantor dengan Bursa Efek, dengan yang di bagian gedung di bagian depannya, itu investor satu-satunya yang datang di perusahaan sekuritas yang gede, Pak. Itu cuma saya, Pak. Nah, paling kalau ada tambah 3 orang atau 4 orang terkadang kalau pas hari-hari tertentu. Iya. Tapi seringkali yang ke sana itu cuma saya. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya di sana belajar, tanya-tanya, ya, brokernya yang ini lebih lumayan, tapi tetap ngomongnya terlalu dasar. Ya, Menurut Bapak terlalu dasar tuh karena menurut Bapak level pemahaman Bapak sudah jauh di atas dia gitu ya? enggak, Pak, sama-sama enggak ngerti, Pak. Saya sadarnya baru sekarang, Pak. Nyadarnya baru sekarang ya? Itulah namanya proses belajar ya guys ya? Iya. Terus.
Terus lanjut. Soalnya banyak orang bingung kayak gini, Pak. Bapak ngomong sekuritas sama security aja nggak bisa bedain. Oke, lanjut. Nah, di sana juga masih tetap berdasarkan rumor. Terus diajarin sedikit-sedikit mengenai chart gitu ya. Chart. Kamu tahu nggak sih chart itu apa? Ya. Oke. Ya, grafik lah ya. Grafik dasar gitu ya. Saya lihat, mulai belajar grafik, mulai lihat indikator, tapi tetap nggak paham, Pak. Nggak paham. Terus kemudian dia nggak paham, saya nggak paham. Tapi broker saya yang satu ini dia pusing. Dia kebetulan dia punya fotokopian, Pak. Fotokopian buku masih dalam bahasa Inggris, tebel segini, dikasih ke saya, Pak. Pak, ini saya nggak terlalu paham. Bapak tanya sama saya nggak paham, Pak. Nah, daripada Bapak gitu, ini Bapak saya kasih bukunya. Bapak tolong digandakan, Pak ya. Ini saya dapat dari Zaman dulu nggak ada PDF ya, Pak ya. Buku sendiri suruh fotokopi sendiri ya, Pak. Oke. Ini punyanya itu, Pak. Ini punyanya sekuritas, Pak. Jadi mohon maaf nggak bisa dibawa, nggak boleh diambil. Tapi Bapak tolong gandakan sendiri. Iya. Seneng, Pak, saya, Pak. Seneng. Padahal sampai dulu masih lihat. Saja niki opo sih? Iya. Tapi karena kepingin tahu, Pak, saya belajar, Pak. Okay. Ya, saya belajar, saya mulai belajar mengenai fundamental analisis segala macam. Tapi ya itulah awal Bapak mengenal dunia keuangan. Iya. Tapi ya enggak pakai ngerti, Pak. Lo nggak punya pengalaman, kemudian dikasih buku bahasa Inggris. Latar belakang saya itu teknik kimia, Pak. Iya. Nah, dikasih buku-buku mengenai saham. Iya. Dan istilahnya buku saham bahasa Inggris itu beda dengan bahasa Inggris pada umumnya. English finance, Pak. Karena istilah-istilahnya beda banget. Iya. Sehingga saya harus belajar. Saya susah banget bahasa Inggris gak pakai cetha. Apa sih gak pakai cetha itu? Iya. Gak terlalu fasih ya. Iya. Nah, terus ini logat Jawa Timurnya keluar semua ini guys. Oke. Nah, setelah sudah nggak terlalu fasih, masih dikasih buku bahasa Inggris, English finance lagi. Inggris tentang istilah keuangan. Bingung, Pak, saya, Pak. Nah, sehingga ya dikasih, saya tumpuk, Pak. Gini, singkat cerita kok Bapak bisa sampai rugi Mercy 1 miliar itu gimana, Pak? Prosesnya tuh gimana sejak hari itu? Salah satunya waktu itu saya masih belum paham ya, Pak ya, dalam berinvestasi. Nah, waktu itu di saham itu ada yang namanya margin, Pak. Margin. Ada yang namanya T+. Saya waktu itu tidak melakukan yang namanya manajemen keuangan dengan baik. Karena tidak ada yang ngajarin, Pak, lagi-lagi. Iya. Saya misalkan kalau di saham itu kita bisa mengambil leverage, katanya leverage. Leverage itu sebenarnya utang, Pak. Pada intinya. Saya melakukan investasi lebih dari kekuatan dari kemampuan saya untuk membeli. Maksud saya bukan kemampuan membeli ya. Maksud saya dari uang yang saya tempatkan. Iya. Karena saya sendiri memang sudah mengalokasikan dana saya di sini persentasenya sekian. Sebenarnya saya sudah kelola. Tapi pada saat saya berinvestasi saham, itu manajemen keuangan saya tidak sempurna waktu itu. Nah, makanya dan kan kejadian itu belum pernah terjadi, Pak ya. Menurut saya gitu loh. Pada kenyataannya di investasi itu pasti ada masa-masa yang namanya bullish, ada yang namanya masa-masa bearish. Nah, satu bearish yang sampai crash saya belum pernah ngalamin. Nah, itu Bapak ngalami hari itu? Hari itu saya ngalamin. Itu sekejap hilang ya, Pak ya? Iya, turun, Pak. Aduh. Nah, waktu itu misalkan saya menempatkan dana misalkan 500 juta, saya membeli saham. Saya membeli saham sampai let's say 1 miliar. Nah, pada saat penurunan, seandainya saya itu pakai duit saya sendiri, turun 30%, itu kan saya hanya kehilangan 500 juta kali 30%, 150 juta aja. Iya. Tapi kalau saya masuk 1 miliar, itu kalau saya kenanya 30%, Pak, sama dengan saya kena 300 juta, Pak. Betul. Jadi leverage itu tidak selalu ke atas, tapi leverage itu juga bisa ke bawah. Nah, pada saat itu kan saya berpikirnya kalau saya cuma 500 juta, saya untung 30%, untungnya 50 juta. Kalau saya pakai 1 miliar, untung saya bisa 300 juta. Nah, saya tidak memikirkan kondisi crash itu. Manajemen keuangan saya jelek. Nah,
ya istilahnya kalau di investasi ada yang namanya RRR, risk reward ratio, itu parah saya. Nah, itu bersamaan semua Bapak hari itu, istilahnya hari apes gitu lah ya Pak ya? Bukan hari apes Pak, itu hari ini turun misalkan 10%, besoknya lagi turun 15%. Iya. Dan itu kan saya hanya permisalan angka Pak ya, Angka. bukan angka valid saat itu. Betul. Lebih dari itu posisinya. Saat itu. Lebih dari itu ya. Nah, sehingga totally loss saya dalam sebulan itu ya kurang lebih setengah situ Pak. Nah itu gini Pak, kalau masyarakat kita istilahnya mungkin mayoritas kalau mendengarkan saham itu seperti yang Bapak alami di tahun 2005 itu. Iya. Dan pada saat itu saya nggak sadar karena ada wartawan, saya waktu itu ngeliat gini gitu. Di seperempat halaman Jawa Pos itu Pak. Iya. Itu saya difoto karena satu-satunya investor, saya ngeliat gini, itu saya dijepret, tiba-tiba muncul di koran besoknya Pak. Bapak nggak Waduh Pak, itu yang namanya orang tua, teman, sahabat, semuanya langsung komen Pak, langsung. Jadi Bapak bisa bayangkan, saya ini sudah loss banyak, masih disalah-salahin sama banyak orang Pak. Mungkin gini ya Pak ya, jadi banyak orang sekarang kalau dengar kata saham itu haram, saham itu judi, ya gara-gara pemberitaan seperti ini loh Pak. Iya, Iya, itu yang akhirnya membuat image saham di masyarakat itu menjadi jelek. Oh saham itu judi, ini kalah judi, bla bla gitu ya Pak ya, dilarang agama gitu ya Pak ya. Nah yang repot kan ini uang saya sendiri. Mereka nggak ikut kehilangan uang, tapi ikut komen, ikut marahin saya gitu. Nah, Kan bingung saya ini. Betul. Saya ini harusnya kan mereka itu menghibur saya harusnya. Bukan malah menyalah-nyalahkan saya. Wong ini duit-duit saya sendiri nggak pakai duitnya mereka. Iya kan? Itulah perasaan mungkin kalau kita salah mentor ya Pak ya. Iya. Salah mentor. Enggak, bukan salah mentor Pak. Nggak punya mentor. Nah, lebih tepatnya. Ya, mentornya pun nggak ada, gimana gitu ya. Ada. Nah, okay. ya akhirnya ya terjadi seperti itu. Nah, kemudian saya waktu itu ya dimaki-maki, disalah-salahin sama temen, ya saya bilang, oke, ini duit saya. Ngapain sih kamu harus komentar itu? Iya. Nah, ya kalau istri saya, ya saya harus mengatakan sama dia, ya ini memang di luar kendali saya gitu. Tapi nggak khawatir, kamu nggak usah khawatir. Ini kan hanya sekitar 20-30% inong kita. Gini Pak, akhirnya setelah Bapak tahu ilmu semua, itu Bapak kembali bahkan melebihi itu dalam waktu berapa tahun Pak? Ketika Bapak mengalami proses. Nah, waktu itu saya bilang sama istri saya, tenang lah. Ini kan kita rugi. Ini namanya adalah potential loss. Potential loss. Bukan loss Pak. Kalau saya eksekusi saat itu jual, saya loss Pak. Saya rugi. Tapi kalau saya nggak jual, saya keep, saya simpan, itu nggak jadi loss Pak. Nah, terpaksa waktu itu saya membongkar celengan saya yang lain, saya masukin Pak. Tapi singkat cerita, Bapak akhirnya waktu itu, dalam waktu berapa lama Pak bisa mengembalikan itu semua setelah proses itu? Ya sekitar 2 tahun, market sudah pulih. Ya, bukan hanya mengembalikan Pak, untung Pak. Jadi guys, istilahnya Pak Tony ini nanti akan memberikan Anda edukasi, dan saya tahu ternyata kursus yang Pak Tony jual itu, kalau Pak Tony, karena sekarang di Indonesia itu kan banyak orang gelarnya CFP, Certified Financial Planner Pak ya. Rupanya Pak Tony ini yang menghasilkan sertifikasi CFP. Bukan saya Pak yang menghasilkan Pak. Saya hanya mengajarkan bagaimana orang untuk bisa menjadi CFP. Pak. Oh itu ya, tapi bukan saya yang buat sertifikasi. Bukan sertifikasi. Yang membuat sertifikasi dari CFP dan Amerika Pak. Oh dari Amerika ya. Yes, nah oleh sebab itu tentunya jangan sampai uang yang Anda hasilkan itu hilang. Jangan sampai, nah akhirnya hilang. Akhirnya Anda punya sebuah persepsi yang tidak. Anda mengatakan, ini judi lah, ini apa, kena asap dari Tuhan lah, begitu-begitu ya Pak ya. Sehingga mungkin dan kita konsultasinya sama ahli agama lagi, bukan ahli keuangan. Nah ini kan dua hal yang berbeda ya Pak ya. Betul. Nah oleh sebab itu bagaimana penjelasannya kita akan bahas lebih banyak di webinar. Nah di webinar ini saya tadi juga minta sama Pak Tony, rupanya untuk kursus Pak Tony 9 hari itu harganya 15 juta guys. Nah inilah kesempatan kita bisa belajar. Itu harga setelah diskon Pak ya? Setelah diskon. Hanya untuk sekian orang pertama gitu Pak. Wih, itu sangat ya, tapi itu memang harganya menurut saya kalau daripada hilang 1 unit Mercy 15 juta itu murah gitu. Karena ilmunya beliau itu sangat mahal ya.